Oke. Baik Bapak Ibu, shalom semua. Saya berharap bahwa hari ini kita dalam kondisi yang penuh dengan sukacita, dengan tidak mengurangi rasa sukacita kita. Kita beribadah di rumah masing-masing. Saya hari ini ada di rumah juga bersama dengan keluarga saya, dengan istri saya, anak-anak saya, ada mama saya juga, ya. Cuman tidak terlihat karena kameranya nggak bisa, gitu ya. Nah, baik, mari hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Saya berharap teman-teman yang di rumah, teman-teman Light South yang menyaksikan hari ini, baik yang ada di Harapan Indah maupun di Galaksi, dan teman-teman juga mungkin yang ada di manapun, hari ini mari sama-sama kita beribadah, kita arahkan hati kita buat Tuhan, kita menyembah Tuhan, tidak mengurangi rasa keintiman kita sama Tuhan, karena saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi dengan jarak, ruang, dan waktu. Amin. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh ada semua karena karunia Tuhan. Hari ini kami ada semua karena cinta dan kasihnya Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Waktu, keadaan, kondisi apapun tidak menghalangi kami untuk kami datang kepada Tuhan. Dan kami bersuka cita hari ini, kami boleh bersama-sama di online ini Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat setiap kondisi yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak mau menyerah dengan kondisi apapun Tuhan, tapi kami tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Sebab itu Tuhan, mari pimpin kami untuk kami masuk ke dalam ibadah kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat hati kita bersama-sama, kita mau datang menyembah Tuhan. Yes, Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati kita. Yes, Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Yes, Tuhan. Amin. Yes, Tuhan, Kau sempurna buat kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Amin Tuhan. Pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan dari awal, Tuhan Kau sempurna. Amin. Thank you Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
Kau serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. mengenapi Firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. menggenapi firman-Mu, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sekali lagi kita mau katakan Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. haleluya. Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Mari kita bersyukur pagi hari ini buat kebaikan. Yesus. Terima Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan.
Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ya. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Yes. atas hidup kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang tercurah atas hidup kami sampai hari ini. Amin. Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kami tahu betul Tuhan itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Tapi kalau kami ada sampai hari ini, sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua hanya karena kemurahan-Mu. Amin. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu atas hidup setiap kami. Amin. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami, kami membawa hidup kami Tuhan Yesus, Amin. datang kepada Tuhan. Kami mau Amin. memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau Amin. menyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu Amin. Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan Yesus, untuk Tuhan Kau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini. Sebab itu pagi hari ini Tuhan Yesus, kami terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus yang datang pada Tuhan, pagi hari ini kalau kami datang dengan sakit penyakit, Engkau sembuhkan di Amin. dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Kalau kami hari ini dalam kondisi Tuhan kurang enak badan Tuhan, ada kelemahan tubuh Tuhan Yesus, kami akan merasakan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Amin. Kalau pagi hari ini kami datang dengan beban berat Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setelah Amin. ibadah ini berakhir Tuhan, kami akan melihat ada kekuatan yang baru yang Tuhan Amin. berikan. Amin. Kami akan melihat Tuhan, bagaimana firman-Mu, puji-pujian yang dinaikkan Tuhan Yesus, akan memberi kekuatan buat kami, akan membebaskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Amin. Yesus. Kau masih izinkan kami untuk beribadah pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan urapi setiap kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami siap Tuhan Yesus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, biarlah lagu kami Tuhan, biarlah pujian yang dinaikkan menjadi dupa yang harum Tuhan Amin. Yesus, yang indah Tuhan di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara-saudara, Shalom. Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian ya. Kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita mau katakan, Tuhan Kau begitu baik Tuhan. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji dan juga sangkakala, musik dan tari
Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya besar selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakalan, musik dan tarian. Semua makhluk hidup di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Yesus Tuhan baik, Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Yeay. Mari kita mau datang ke baiknya dengan ucapan syukur. Datang ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita angkat pujian dari awal. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan harta
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekarang kita mau katakan bersyukur. bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Nah, kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena kehebatan ya Tuhan. Ada mujizat terjadi dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita masih dalam keadaan sukacita, bahkan kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa beribadah pagi hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, kita akan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau merenungkan begitu berharganya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jalanmu tak terseberangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan dari awal. Jalanku tak terselangi Tuhan. Jalanmu tak terselangi Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah. Amin. tiada sesudah kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. arti Kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sangat berarti Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami nggak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Di luar Tuhan kami nggak mampu berbuat apa-apa. Sebab itu kami butuh Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau punya rencana yang indah buat kami. Di tengah-tengah badai sekalipun Tuhan, kami tahu dan kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dan kasih-Mu yang tidak pernah habis buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan setiap teman-teman yang menyaksikan dalam ibadah minggu online ini Tuhan. Kami serahkan walaupun mereka ada di rumah, di tengah keluarga, dimanapun, tidak mengurangi kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Tidak mengurangi hadirat-Mu Tuhan ada di bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus penyertaan-Mu buat setiap kami siap dengan firman-Mu, kami buka hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau beracara, Kau masuk dalam setiap kehidupan kami. Biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan hari ini jatuh di tanah yang subur, dan dia bertumbuh dan dia berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, baik, shalom. Maaf Bapak Ibu ya kalau saya agak kena debu kayak ini. Jadi agak gatel. Oke, baik. Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu lockdown, ya. Bukan look down, bukan lockdown. Ya, look down artinya lihat ke bawah. Nah, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau lockdown itu masa-masa ini banyak di lockdown gitu ya. Karantina rumah. Ya, tapi kita akan lihat hari ini look down, ya. 1 Tawari 16 ayat 34. Mari Bapak Ibu yang di rumah bisa sambil membuka kebenaran firman Tuhan. 1 Tawari 16 ayat 34. Firman Tuhan bilang begini. Dapat semua ya? Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Firman Tuhan bilang begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, banyak orang hari-hari ini
eh, merasa cemas, ya, merasa ketakutan, merasa kebingungan, merasa aneh gitu ya, ada sesuatu yang aneh dalam hidupnya. Kenapa? Karena ya yang biasanya kita bebas beraktivitas kemanapun, kita banyak seperti biasa gitu, yang kerja juga jadi rada bingung gitu ya kan, tidak terbiasa kerja di rumah dan segala macam. Banyak bapak ibu yang juga usaha, yang bisnis juga banyak yang terhambat dan segala macam. Nah, di tengah-tengah seperti itu hari ini pertanyaannya buat kita gini, masih bisa nggak kita bilang bahwa Tuhan Yesus itu baik? Ya, kalau dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang Anda diberkati, kita diberkati, dalam keadaan baik-baik, kehidupan rumah tanggamu baik-baik, income-mu baik-baik, engkau yang usaha, engkau dapat penghasilan yang baik-baik, pastilah sangat mudah untuk kita bilang apa? Engkau baik Tuhan. Sangatlah mudah kita bilang bahwa Engkau luar biasa Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Wah, kita dengan sangat mudah kita bersyukur, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya gini, bisa nggak kita masih bilang bahwa Engkau baik Tuhan? Ya, nah, saya mau kasih tahu begini, satu-satu alasannya bahwa kita bisa bersyukur hari ini adalah gini, Tuhan Yesus selalu baik. Amen. Ya, ada begitu banyak alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Ada begitu banyak alasan untuk kita tidak bisa berterima kasih sama Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang kita bisa buat kepada Tuhan hari ini untuk tidak mengucap syukur. Tapi Bapak Ibu tahu, satu alasan untuk kita bisa mengucap syukur, sebab Ia baik. Amen. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, artinya gini, dalam kondisi seperti ini pun kasih setia Tuhan tetap ada buat hidupmu. Dalam kondisi hari ini pun yang engkau mungkin merasa tidak baik, engkau merasa bahwa penghasilanmu menurun, bahwa ekonomimu menurun, bahwa ketakutan apapun yang hari ini menghantui hidupmu, saya mau katakan begini, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Dia tetap baik buat hidup. Amen. Amin Bapak Ibu. Itu satu-satunya alasan untuk kita bisa mengucap syukur, bahwasanya untuk selama-lamanya. Apa untuk selama-lamanya? Ya untuk selama-lamanya. Dalam kondisi apapun Dia tetap baik buat hidupmu. Ya. Nah, hari ini mari kita belajar gini. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Ya, kenapa kita nggak bisa mengucap syukur? Ada beberapa alasan, saya coba rangkum. Ya, ini yang paling banyak muncul alasannya. Ada 3. Yang pertama gini, alasan kenapa kita nggak bisa bersyukur. Yang pertama adalah gini, kita selalu look up, kita selalu lihat ke atas, kita selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kok dia bisa begitu? Tuhan kok dia bisa diberkati sampai begitu? Kok dia punya ini? Kok dia punya itu? Dan segala macam. Kita selalu look up. Nah hari ini maka kenapa temanya saya kasih tema bahwa look down. Ya, kenapa kita banyak gak bisa bersyukur? Karena poin nomor satu adalah gini, kita selalu maunya look up. Kita maunya selalu lihat ke atas. Kok saya belum punya ini, saya belum punya itu, saya belum punya ini, saya belum punya apa, segala macam. Engkau bisa sebutkan alasan kenapa engkau selalu look up. Ya, itu poin nomor 1. Poin nomor 2 gini, kenapa kita nggak bisa bersyukur sama Tuhan? Poin nomor 2 adalah kita curiga sama Tuhan. Ya, kok bisa curiga? Kenapa? Oh iya, kita suka curiga sama Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir gini, oh jangan-jangan Tuhan pengen buat apa nih sama hidup gua? Kok saya sampai terpuruk begini? Kok saya sampai kena dampak ini? Kok saya bisa sampai begini? Kita curiga sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang begini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya, kenapa alasan kita nggak bersyukur? Kita curiga. Jangan-jangan Tuhan mau bawa saya kemana nih? Jangan-jangan Tuhan udah nggak sayang sama saya lagi. Jangan-jangan Tuhan udah tinggalin saya. Jangan-jangan Tuhan udah begini. Jangan-jangan Tuhan, kita bawanya curiga tuh sama Tuhan. Nah itu poin nomor 2, kenapa kita nggak bisa mengucap syukur. Nah hari ini coba lihat, coba pikirkan dan renungkan, kita curiga nggak sama Tuhan?
Ya, oke. Itu nomor satu poinnya apa tadi? Kita selalu look up. Kita nggak bisa bersyukur karena kita terus look up. Kita lihat ke atas, kita lihat ke atas, kita lihat ke atas. Ya. Yang poin nomor dua adalah kita curiga tuh sama Tuhan. Kita nggak percaya sama Tuhan. Kita bawaannya gini. Aduh, ini Tuhan mau buat apa lagi dalam hidup gue? Aduh, apa Tuhan udah tinggalin gue ya? Apa Tuhan udah begini? Apa Tuhan, kita curiga terus. Ya. Nah, poin nomor tiga. Poin nomor tiga begini. Karena kita fokusnya kepada hal yang jasmani. Kita memandang berkat Tuhan itu dari sisi jasmani mulu. Ya. Padahal Tuhan, kita punya pola pandang yang berbeda. Kita melihatnya adalah berkat Tuhan kita ukur secara jasmani. Tapi padahal Tuhan nggak itu. Ya. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena tolak ukur kita, Tuhan memberkati kita adalah jasmani. Amen. Ya, harta, uang, apa segala macam. Padahal kita nggak bisa. Kita coba lihat hari ini. Kita punya keluarga sampai hari ini masih sehat. Kita punya keluarga sampai hari ini masih utuh. Kita masih bisa melihat anak-anak kita. Kita masih bisa melihat orang tua kita dan segala macam. Bukankah itu kasih karunia Tuhan buat hidup kita? Ya. Kita selalu berpikir bahwa ukurannya adalah selalu jasmani, selalu materi. Sedangkan Tuhan nggak begitu. Nah, kita punya pola pikir yang berbeda sama Tuhan. Kita punya pola pikir yang nggak sama sama Tuhan. Tuhan mikirnya apa, kita mikirnya apa. Kita mikirnya jasmani, tapi Tuhan nggak mikirnya jasmani. Tuhan lebih sayang sama jiwa kita. Makanya firman Tuhan bilang begini, apa gunanya kita memiliki isi dunia, tapi kalau jiwa kita binasa. Artinya apa? Tuhan datang, Tuhan tembus dosa kita supaya jiwa kita selamat. Ya. Nah, makanya hari ini teman-teman semua yang menyaksikan program ini, Bapak Ibu, yuk kita samain frekuensinya sama frekuensinya Tuhan. Ya. Banyak kali frekuensinya kita sama frekuensi Tuhan nggak sama. Ya. Kita mikirnya jasmani, Tuhan bilang jiwa. Dia mau jiwa kita selamat. Makanya firman Tuhan bilang gini, kalau matamu berdosa, cungkil aja matamu. Lebih baik kau masuk dengan mata satu. Ya. Makanya saya rasa si buta dari buah hantu mungkin masuk surga tuh. Karena matanya cuma satu. Enggak, maksudnya gini. Kalau lebih baik kita masuk ke surga dengan tubuh yang enggak sempurna gitu istilahnya. Daripada kita dengan tubuh yang sempurna tapi jiwa kita nggak selamat. Nah, itu yang Tuhan maksud. Ya. Nah, tadi 3 poin kenapa kita nggak bisa mengucap syukur. Saya ulang. Yang pertama adalah kita selalu look up. Kita selalu lihatnya ke atas. Ya, yang kedua, kita curiga tuh sama Tuhan. Kita nggak percaya sama Tuhan. Ya. Kita pikir Tuhan punya agenda terselubung gitu. Ya, padahal nggak sama sekali. Dan yang ketiga gini, kita fokusnya kepada hal yang jasmani. Kita selalu ukur berkat Tuhan dengan hal-hal yang jasmani. Sedangkan pola pikir Tuhan bukan itu. Terbalik pola pikirnya. Ya, pola pikir kita sama Tuhan nggak sama. Yuk sama hari ini, samain frekuensinya sama Tuhan. Ya, kita samain frekuensinya. Nah, setelah itu gini, gimana caranya kita bisa bersyukur di dalam setiap kondisi? Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, kalau di IG mungkin bisa cuma 1 jam kali ya. Nanti mungkin kalau putus, saya nggak tahu bisa sambung lagi apa enggak. Tapi yang di Facebook nanti teman-teman kalau agak hilang atau apa, mungkin bisa switch ke Facebook saya supaya bisa langsung bisa ngikutin terus ya. Nanti mungkin saya coba lagi bisa live lagi, nggak langsung di Facebook di Instagram. Oke. Masih ada mungkin sekitar 7 menit. Ya. Nah, ya poinnya itu begini. Gimana cara kalau tadi kenapa kita nggak bisa bersyukur? Nah, hari ini gini. Kita mau bahas gimana caranya kita bisa bersyukur. Ya, di setiap kondisi. Ya, mengucap syukurnya bukan hanya di keadaan senang, tapi di setiap kondisi. Ya. Nah, poin yang pertama gini. Kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita nggak boleh punya rasa curiga sama Tuhan. Kita nggak boleh punya rasa gini, jangan-jangan. Nah, itu nggak boleh. Ya, nah, yang pertama gini, kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Roma 8 ayat 28. Ya, firman Tuhan bilang apa? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam apa? Dalam setiap apa? Dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil dalam rencana. Itu Roma 8 ayat 28. Artinya begini, kita mesti tahu bahwa kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan, bahwa Dia punya rencana yang indah buat hidupmu. Amin. Di dalam setiap hal. Makanya Roma 8 ayat 28 itu mencatat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal, bukan hanya satu hal. Tapi apa? Dalam segala hal, apapun dalam hidupmu, Dia punya rencana yang indah buat hidupmu. Makanya pujian tadi, saya senang banget pujian tadi ya. Jalanmu tak terselami. Ya. Ada rencana yang indah harusnya. Saya setiap kali pujian ini, saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih buat setiap rencana Tuhan yang saya nggak ngerti. Mungkin banyak kita nggak ngerti rencana Tuhan. Tapi percayalah, jangan curiga sama Tuhan. Ya, itu poin nomor 1. Supaya kita bisa bersyukur. Yang kedua gini, selalu latih supaya kita punya pikiran yang positif. Jangan punya pikiran yang negatif. Ya, supaya gini, setiap kejadian yang nggak enak dalam hidup kita, pikirannya positif. Oh, pasti Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saya. Saya bersyukur Tuhan. Nah, artinya apa? Artinya gini, kita bisa bersyukur selalu akhirnya. Kenapa? Karena kita tahu kita punya pikiran yang positif. Yang pertama, tadi poin pertama, karena kita percaya kepada Tuhan. Begitu ada keadaan yang gak enak, kita gak boleh pikiran negatif, gak boleh curiga. Kita balik lagi poin nomor 1, kita percaya sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, poin yang ketiga, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita jadi anak-anak Tuhan, kita gak fair. Ya, makanya saya ingat Ayub. Ya, Ayub pada saat dia istrinya bilang, wah, kutukin aja Tuhan lu tuh, udah gak bener Tuhan lah. Dia bilang apa? Perempuan gila, kata gitu kan. Ya, sadis juga si Ayub ya. Dia bilang, perempuan gila. Masa lu mau baiknya, yang baiknya aja dari Tuhan, yang gak baiknya lu gak mau. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dia selalu baik buat hidup kita. Kalaupun ada hal yang gak baik dalam hidup kita, ingat bahwa tujuan Tuhan adalah menyelamatkan jiwa kita. Ya, sadar gak teman-teman semua gini? Sadar gak bahwa setiap kondisi yang gak baik dalam hidup kita, setiap badai yang ada dalam hidup kita, dia cuma pengen gini. Itulah saat-saatnya harusnya kita dekat sama Tuhan. Dalam setiap badai yang diluaskan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan mau bilang gini, sini yuk, dekat sama gue yuk. Karena cuma di dalam Tuhan ada ketenangan. Amin. Cuma di dalam Tuhan ada keselamatan. Makanya di saat kita merasakan badai itu, harusnya kita dekat sama Tuhan. Bukannya kita kecewa, bukannya kita jauh, bukan. Waktu ada badai, artinya Tuhan kasih kesempatan buat kita, ayo sini dekat sama gua. Gitu, ayo sini dekat. Jangan-jangan kita udah jauh dari Tuhan, kita udah lupain Tuhan. Makanya dia luasin itu terjadi supaya apa? Ayo sini. Ya. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Amin. Dalam kehidupan kita sekian puluh tahun, coba pikirin. Kalau kita bisa melewati badai-badai yang lalu, mungkin badai yang hebat dalam hidup kita. Kalau hari ini ada badai lagi dalam hidupmu, masa engkau lupa sama kebaikan Tuhan yang kemarin? Ya kan? Tuhan tolong engkau waktu itu dalam keadaan engkau nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan lolosin dalam setiap masalah. Dan kalau hari ini engkau menghadapi masalah lagi, ya harusnya gini, engkau jangan lupain kebaikan Tuhan yang kemarin. Percaya dong, Tuhan pasti akan kasih kekuatan buat kita melewatinya. Ya. Nah, kadang-kadang kita nggak fair. Begitu kita lewat, haleluya, puji Tuhan, habis itu kita lupa. Begitu kita dapat masalah lagi, ngerengek lagi. Aduh, kecewa lagi sama Tuhan. Kata Tuhan, lu apa sih gitu? Nyantai aja cuy. Sekali gitu ya, dia bilang, santuy. Gue tetap ada sama lu gitu. Ya kan? Aku tetap ada dekat engkau, santuy. Gitu. Tapi waktu ada seperti itu, ada badai dalam hidup kita, bukannya kita jauh dan kecewa. Harusnya waktu-waktu itu kita gunain buat dekat sama Tuhan. Dia pengen bilang sama kita gini, ini waktunya lu dekat sama gua. Lu udah terlalu jauh mungkin. Ya, masuk kamar ayo doa gitu. Ya. Nah, di akhir firman Tuhan hari ini, saya mau kita belajar dari satu pribadi. Kalau saya tadi sempat singgung tentang Ayub. Kemarin saya beberapa jam saya baca Ayub dari pasal pertama sampai selesai lagi. Saya coba lihat kehidupan Ayub.
Saya cuma mau bilang gini, men, kayaknya sih nggak ada yang badainya, nggak ada yang lebih hebat ya dari Ayub ya. Kayaknya kita belum sampai titik seperti Ayub. Ayub sih luar biasa, bener. Anak istrinya, anaknya mati semua, ya kan? Hartanya semua diambil Tuhan. Bukan cuma itu, bukan stop sampai di situ. Penyakit yang saya nggak bisa ngebayangin sih penyakitnya. Ya, saya aja nih kayak alergi gini, nggak tahu nih gatal banget, gak enak banget. Gimana Ayub coba? Sampai dia garuk badannya pakai beling, bayangin nggak? Ya, dia bukan pemain debus, dia bukan kuda lumping, ya. Dia nggak kebal, tapi dia garuk badannya dengan beling, saking gatalnya apa segala macam. Coba bayangin teman-teman, nggak ada orang yang semenderita Ayub. Padahal dibilang gini, Ayub itu orang saleh loh, ya. Untung dibilang bukan orang kudus tentang daerah Jawa, gitu ya. Tapi kita mencatat gini, Ayub 1 dia bilang gini, Ayub orang yang paling kaya pada zamannya waktu itu, ya. Udah gitu dia orang yang saleh, dia mempersembahkan korban tuh sebuah Tuhan setiap pagi, ya. Tapi lihat gak, iblis datang gini, ya terang aja lah, lu jagain semua, hartanya banyak, lu kata Tuhan gini, udah lu ambil hartanya, pokoknya lu boleh apain Ayub, tapi jangan nyawanya. Akhirnya apa? Begitu, kalau saya baca dari kemarin Ayub, waktu dia masuk ke dalam sebuah masalah yang paling besar, dan saya percaya kita belum pernah ada yang ngalamin hal seperti Ayub. Begitu rupa masalah besar. Dan saudara kalau baca Ayub 1 sampai ayat 4, Ayub 42, ya, itu isinya sebagian besar, saya nggak bilang semuanya ya, tapi sebagian besar Ayub berkeluh kesah. Bahkan dia mengutuki hari kelahirannya. Dia nyesel gini, kena Tuhan, kalau gue cuma mau gini, ngapain gue lahir di dunia ini. Artinya sepanjang hidup Ayub sepanjang itu sampai ayat 42, isinya adalah penyesalan sebagian besar, ya, menggerutu, ya. Belum dia dengar lagi penghakiman dari sahabat-sahabatnya, dari 3 sahabatnya. Dia dihakimi, wah dia bilang, oh Ayub udah gini-gini, harus bertobat, apa segala macam, gitu. Ya, saya sih waktu saya baca ini saya ngerasain Ayub sadis sih, ya, dengan begitu banyak apa yang dia alami. Tapi saudara tahu nggak, kapan apa tujuan Tuhan meluaskan ini terjadi? Dan begini, kapan Ayub mulai dipulihkan Tuhan? Ya, ayat pasal 42, firman Tuhan mencatat gini, permulaan Ayub dipulihkan Tuhan, dia menyesali, dia mencabut setiap kata-kata penggerutuannya, dia menyesali setiap kata-kata keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia mencabut setiap kata-kata yang dia tidak bersyukur sama Tuhan, dicabut itu. Nah, itu awalnya. Waktu dia rasa menyesal dan dia mulai mengambil kesimpulan gini, gue harus bersyukur sama Tuhan. Ya, ini kita baca Ayub 42. Ya, Ayub 42. Ayat 2. Ya. Judulnya aja udah gini, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Perkataan apa? Perkataan dari tidak mengucap syukur. Perkataan dari penggerutuannya. Perkataan dari keluh kesahnya. Ya, perkataan dari pesungutan-pesungutannya kepada Tuhan. Dia cabut semua itu. Dan dia bilang begini. Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya baca buat Bapak Ibu ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, badai apapun yang datang ke dalam kehidupan, percayalah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal buat hidup. Dosamu tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Kesalahan-kesalahanmu tidak pernah membatalkan rencana Tuhan. Selama engkau datang dan engkau menyesali perbuatanmu. Artinya gini, alias engkau bertobat di hadapan Tuhan. Ayub bertobat di hadapan Tuhan. Dia bertobat. Dan dia bilang gini, aku tahu. Artinya apa? Dia baru sadar gitu. Aku tahu. Oh iya ya gitu ya. Oh iya ya. Bahwa engkau sanggup.
melakukan segala sesuatu dan rencanamu tidak pernah ada yang gagal. Amin. Amin. Ayat kelima dia bilang begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Stop sampai di situ. Artinya gini, Ayub nggak kenal Tuhan loh sebenarnya. Ayub nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Dia cuma kenal Tuhan kata orang lain. Ya, saya nggak tahu hari ini saudara benar-benar kenal Tuhan atau enggak. Ya, kenapa Ayub bilang? Kenapa saya bilang Ayub nggak kenal Tuhan? Karena sepanjang ayat 1 sampai sebelum ayat 42 isinya adalah persungutan. Makanya dia bilang tadi ayat 2, aku tahu, oh iya ya, gue baru sadar bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatunya dan rencana Tuhan gak ada yang gagal. Dia baru sadar. Dan berikutnya apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Artinya dia betul-betul gak mengenal siapa Tuhannya waktu itu. Pada setiap hari dia sembah Tuhan, pada setiap pagi dia naikkan persembahan buat Tuhan. Tapi ternyata gini, dia gak benar-benar kenal Tuhan. Nah, saya mau bilang buat setiap kita hari ini, hati-hati. Kita menyembah Tuhan setiap hari, kita bilang dia, kita panggil nama dia Yesus, kita sembah dia, kita doa, kita apa segala macam. Tapi ini jangan-jangan kita gak kenal dia. Apa ciri-ciri orang gak kenal Tuhan? Yaitu, waktu lagi badai datang, tuh kebingungan. Bahkan ada orang yang sampai cari jalan lain. Ya kan? Cari perlindungan lain. Itu artinya kita gak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, harusnya ayat 2 ini ada dalam hidup kita. Bahwa apa? Bahwa gini, aku tahu sekarang bahwa engkau ada sanggup melakukan segala sesuatunya. Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Itu Tuhan kita. Dan hari-hari ini engkau harus kenal siapa Tuhan. Gak ada rencananya yang gagal sedikit pun. Gak ada rencananya yang meleset sedikit pun. Amin. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Ya, ayat 5 saya lanjutkan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi begini Bapak Ibu, dari semua kejadian yang Ayub alami, ternyata poinnya cuma satu. Tuhan pengen dia kenal Tuhan dengan sungguh. Dari sedemikian banyak penderitaan yang Ayub alami, Tuhan punya tujuan ternyata gini. Dia lebih sayang sama jiwanya. Tuhan lebih sayang sama jiwanya Ayub. Makanya Tuhan izinin semua terjadi dalam kehidupan Ayub. Ternyata Ayub sadar begini ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau selama ini. Ya kan? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Tapi Ayub bilang gini, tapi sekarang gua lihat sendiri Tuhan. Selama ini gue kenal Tuhan cuma kata orang doang. Selama ini gue cuma dengar gini, oh iya Tuhan itu baik, oh iya. Dia cuma kata orang doang. Tapi ternyata lewat semua yang terjadi sama Ayub, ternyata gini, sama setiap hal yang masalah badai yang terjadi sama Ayub, membuat Ayub bertemu dengan Tuhan. Membuat Ayub ketemu sama Tuhan. Membuat Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan. Nah, jangan-jangan hari ini Bapak Ibu, setiap masalah yang datang ke dalam kehidupan kita, jangan-jangan Tuhan mau ketemu sama pribadi sama kita. Jangan-jangan Tuhan punya maksud untuk kita boleh mengalami Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti Ayub gini, selama ini gue cuma dengar kata pendeta doang tentang Tuhan. Selama ini gue cuma dengar khotbah doang tentang Tuhan. Selama ini saya cuma dengar doang kata orang tentang Tuhan. Saya cuma dengar doang dari kata pembina saya, pemurid saya, bahwa tentang Tuhan itu seperti apa. Tapi sekarang saya mengalami Tuhan. Yuk Bapak Ibu, dalam masa-masa seperti ini, saya pengen kita sama-sama merenungkan bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, jangan-jangan kita mau Tuhan ketemu sama hidup kita. Jangan-jangan Tuhan mau kita mengalami Tuhan secara pribadi. Lewat setiap masalah bangsa ini yang sedang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi hari ini, mau gak kita tetap bersyukur sama Tuhan? Karena mungkin banyak banget alasan untuk kita tidak bersyukur sama Tuhan. Banyak. Saya pun mengalami. Ya, banyak hal untuk kita gak bersyukur sama Tuhan. Banyak alasan. Tapi saya mau kasih tahu diri dengan baik Bapak Ibu hari ini. Ada lebih banyak lagi alasan untuk kita bisa bersyukur sama Tuhan.
Sebegitu banyak alasan yang bisa engkau sebutkan untuk tidak bersyukur sama Tuhan. Saya jamin dan saya hari ini mau berkata begini, akan ada lebih banyak lagi alasan untuk kita bisa bersyukur sama Tuhan. Sebab itu jangan look up terus, look down. Lihat ke bawah. Masih banyak orang yang punya masalah yang lebih berat dari kita. Kalau engkau bilang gini, enggak, siapa bilang? Oh, saya cuma bilang gini, tunggu waktunya. Nanti kalau kau ketemu orang, dia cerita tentang masalahnya, engkau akan kaget, oh iya, ternyata masalah dia lebih berat dari masalah saya. Makanya itu Tuhan mau gini, look down. Jangan look up terus, look down. Lihat ke bawah. Berapa hari lalu kita pemuritan, lalu saya tahu ada satu orang ibu yang punya masalah berat banget sih, berat ya. Saya pun berat, saya akui dia berat. Nah, ibu ini mungkin dia merasa bahwa masalah saya paling berat. Tapi waktu dia dengar cerita ibu satu lagi, ternyata punya masalah yang gak kalah berat sama dia, bahkan mungkin lebih berat. Dan saya cuma bilang begini, look down. Ya, ada masih begitu banyak orang yang punya masalah berat. Tapi kabar baiknya buat kita gini, Yesus selalu ada di setiap kondisi dalam hidup kita. Dia selalu ada buat hidup kita, apapun. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat. Apapun yang sedang kita alami hari ini, Tuhan sayang sama jiwa kita. Tuhan sayang sama jiwa kita. Tuhan sayang sama hidup kita. Dia mau kita tetap tegar di masa sukar. Kita tetap percaya sama Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tetap ada dan tidak pernah terlambat buat hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sembah Tuhan. Kita katakan Engkau ada di setiap musim hidup. Terima kasih Tuhan buat setiap kondisi yang Tuhan kasih. Di setiap musim kehidupan kami, Kau selalu ada bersama dengan kami. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau gak pernah tinggalin hidup kami Tuhan. Tak Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes Tuhan. Pernah Kau biarkan diriku bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersama katakan, Tuhan, Engkau ada
selalu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Yes Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin, amin. Yesus Tuhan. Yes Tuhan, amin. Ya. Kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu bersyukur Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kami. Ada banyak hal, ada banyak alasan untuk membuat kami tidak bersyukur sama Tuhan. Tapi ada begitu lebih lagi banyak lagi untuk yang alasan untuk kami bisa bersyukur sama Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, ajar kami punya hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami belajar dari Ayub hari ini Tuhan. Semakin panjang pesungutannya, semakin lama penggerutuannya, semakin lama dia tidak menyadari bahwa dia harusnya bersyukur sama Tuhan. Dan selama itu pun dia tidak lepas dari permasalahannya. Tapi kami baca tadi waktu dia mulai menyesali perbuatannya, dia mulai menyesali setiap pesungutannya, dia mulai menyesali setiap apa yang dia sudah katakan sama Tuhan. Dan waktu dia sadar bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya, dan bagimu tidak ada yang mustahil, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Waktu dia menyadari hal itu, dan dia boleh mengampuni semua keadaannya, termasuk dia mengampuni teman-temannya, disitulah Ayub dipulihkan Tuhan.
Dan hari ini Tuhan, dalam setiap kondisi kami yang kami alami, kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencanamu tidak pernah gagal buat kehidupan kami. Dan hari ini kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami minta Tuhan, ampuni kalau kami banyak kesalahan, kalau kami banyak bersungut-sungut, kami banyak penggerutuan. Hari ini Tuhan, kami mau mengakui di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, dan tidak ada satu rencanamu yang gagal Tuhan. Engkau pasti menggenapi rencanamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar lewat setiap masalah yang kami hadapi ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan Kristus. Kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi seperti layaknya Ayub. Dia berkata bahwa, oh selama ini aku hanya kenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi hari ini aku melihat dengan mataku sendiri. Tuhan, kalau selama ini mungkin kami hanya mengenal Tuhan apa kata pendeta, kami mengenal Tuhan hanya dengan apa kata orang lain. Tapi di masa-masa seperti ini, bahwa kami bertemu secara pribadi dengan Tuhan, untuk kami boleh berkata begini, hari ini kami melihat Tuhan, hari ini kami ketemu dengan Tuhan, dan kami tahu pelajaran ini mendewasakan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap kuat di dalam Kristus. Kami tahu bahwa di luar Tuhan kami gak mampu apa-apa. Di luar Tuhan kami gak kuat. Di luar Tuhan kami mati Tuhan. Sebab itu hari ini, biarkan kami terus ada di dalam kebenaran-Mu. Biarkan kami tetap ada di dalam Tuhan. Sehingga badai apapun yang ada dalam yang masuk ke dalam hidup kami, mungkin yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami, itu untuk mendewasakan kami, supaya jiwa kami mengerti akan Tuhan. Dan kami mau belajar bersyukur hari ini buat setiap apa yang Tuhan buat, karena kami tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Teguhkan hati kami, kuatkan hati kami. Dalam masa-masa seperti ini kami tidak lupa juga berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu, setiap siapapun yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit, yang mungkin terdampak karena wabah COVID-19 ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, bilur-Mu, darah-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan buat setiap keluarga yang ada, keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan, bahkan setiap umat manusia, untuk bangsa kami, untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk mereka boleh mengambil keputusan yang tepat di dalam menghadapi wabah ini. Ampuni kami kalau mungkin kami suka menyalahkan orang lain Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar untuk kami taat juga, tunduk kepada pemerintah yang adalah wakilnya Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk melihat anjuran dari pemerintah untuk kami tetap diam di rumah. Dan kami percaya waktu kami diam di rumah, kami punya lebih banyak waktu lagi untuk kami mengenal Tuhan. Untuk kami punya banyak waktu lagi untuk kami bersama dengan keluarga kami. Kami pakai waktu ini Tuhan, untuk kami boleh mempunyai hubungan yang lebih erat lagi satu sama lain di tengah-tengah keluarga kami. Terlebih punya hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau menguatkan setiap kami, seluruh anak-anak Tuhan yang ada. Kasih karunia Tuhan cukup untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus tolong kami, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman. Dan kalau hari ini kami mendengarkan firman-Mu, jangan keraskan hati kami Tuhan, untuk kami boleh taat dan tunduk sama perintah firman. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan atas segala kondisi dalam kehidupan kami. Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan atas hidup kami, supaya semua orang boleh melihat Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami di dalam satu nama,
Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan biarlah kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti Engkau mengampuni setiap kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah kami jadi terang dan garam. Umat-umat Tuhan dimanapun Kau berada hari ini, teruslah menjadi berkat, menjadi terang dan garam buat dunia ini, buat keluarga-Mu, buat tetangga-tetangga-Mu, dimanapun Kau berada. Kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus menyertai Kau dan menjadi kekuatan buat hidupmu. Untuk Kau terus bertahan di dalam masa-masa kesesakan. Dan nama Tuhan dimuliakan atas setiap hidupmu. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan menyertai Kau. Dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali ke muka bumi ini, menjemput setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa tetap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin.